Assalamualaikum. Hai, ini video presentasi kelompok 4 mengenai periode keempat transisi dan ion kompleks yang beranggotakan. Selamat menyaksikan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang unsur transisi periode keempat. Unsur transisi adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital-orbital di subkulit 3D. Dalam tabel sistem periodik, unsur-unsur transisi terletak pada blok D. Adapun unsur-unsur ini terdiri dari unsur skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Adapun letak dari unsur-unsur transisi periode keempat ini berada di periode keempat di antara unsur golongan 2A dan 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama ada sifat logam. Sifat logam dari unsur transisi periode keempat lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Hal ini disebabkan unsur-unsur transisi periode keempat terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital yang tidak berpasangan. Yang kedua ada bilangan oksidasi. Logam transisi periode keempat memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, seperti Fe2+ dan Fe3+, CO2+ dan CO3+, kecuali skandium dan seng. Yang ketiga ada titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur transisi periode keempat cenderung tinggi, karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam antar atom yang kuat. Yang keempat ada sifat magnetik. Sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan adanya elektron yang tidak berpasangan. Yang kelima ada daya hantar panas dan listrik. Mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Yang keenam ada ion unsur transisi berwarna. Berbeda dengan unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, pada umumnya ion transisi membentuk senyawa berwarna. Senyawa dari unsur transisi periode keempat umumnya berwarna baik dalam keadaan padat maupun dalam bentuk larutan. Yang ketujuh ada senyawa kompleks. Unsur-unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks atau ion senyawa koordinasi. Lalu konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit 3D, dan untuk mencapai kestabilan unsur-unsur ini melepaskan elektron membentuk ion dalam jumlah yang berbeda-beda. Di sini aku bakal ngejelasin reaksi dan juga sifat dari unsur periode keempat. Yang pertama itu ada unsur skandium. Unsur skandium adalah logam putih keperakan, bertekstur lunak dan stabil, tetapi perlahan-lahan akan berubah warna dari putih keperakan menjadi kekuningan karena pembentukan Sc2O3. Reaksi dari skandium adalah 2SCF3 ditambah Ca, bereaksi menjadi 3CaF3 tambah Sc. Sifat dari unsur skandium yang pertama itu ada untuk pencahayaan intensitas tinggi, yang kedua itu ada skandium digunakan untuk komponen pesawat terbang, dan yang ketiga skandium digunakan untuk pembuatan keramik. Yang kedua ada unsur titanium. Unsur titanium adalah logam putih keperakan, memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan korosi. Logam ini memiliki kecepatan paling rendah di antara logam transisi yang lainnya. Reaksinya, yang pertama itu ada TiO2 ditambah C ditambah 2Cl, bereaksi menjadi TiCl4 ditambah CO2. Yang kedua ada TiCl4 ditambah 2Mg, bereaksi menjadi Ti ditambah 2MgCl2. Manfaatnya, yang pertama itu ada pigmen penting dalam cat, yang kedua bahan pembuatan pesawat ruang angkasa, dan yang ketiga titanium digunakan untuk pembuatan meriam dan rudal. Yang ketiga ada unsur vanadium. Unsur vanadium adalah logam berwarna abu-abu dan biasanya digunakan untuk bahan campuran baja. Reaksinya 2V2O5 ditambah Ca bereaksi menjadi 2V ditambah 5CaO. Manfaat dari unsur vanadium yang pertama itu sebagai bahan campuran pembuatan baja, yang kedua itu ada katalis di industri kimia dalam manufaktur nilon, dan yang ketiga ada lapisan dalam reaktor nuklir untuk mencegah korosi. Yang keempat ada kromium. Kromium ini adalah
Na2CO3 tambah CO tambah Cr2O3 tambah 2Al dan bereaksi lagi menjadi Cr tambah Al2O3. Adapun manfaat dari unsur kromium yaitu digunakan untuk elektroplating, kemudian pembuatan pada baja agar tahan korosi. Yang ketiga, digunakan sebagai oksidan dalam proses industri kimia. Yang kelima ada mangan. Mangan itu adalah unsur logam berwarna putih abu dengan titik leleh 1244 Celcius dan titik didih 1962 Celcius. Logam ini bersifat keras dan mudah patah. Adapun ini reaksinya MnO2 tambah Fe2O3 tambah 4C bereaksi menjadi Mn tambah 2Fe tambah 5CO. Adapun manfaat dari unsur mangan ini adalah digunakan untuk pembuatan rel kereta api, kemudian senyawa ini digunakan untuk pembuatan desinfektan, dan juga yang ketiga digunakan dalam komponen baterai sel kering kekleng. Ion kompleks termasuk dalam sifat unsur transisi periode keempat. Ion kompleks merupakan gabungan antara ion logam pusat dengan molekul atau ion-ion lain yang disebut dengan ligan. Ligan dapat berupa molekul netral maupun molekul yang bermuatan negatif. Bagaimana terbentuknya ion kompleks? Ion kompleks terbentuk dengan ikatan kovalen koordinasi antara ligan yang mempunyai pasangan elektron bebas dengan ion pusat yang mempunyai orbital kosong. Jenis-jenis ligan yaitu yang pertama ada unidentat atau monodentat. Ligan yang menyumbang satu pasangan elektron pada ion pusat. Yang kedua ada bidentat, yaitu dua pasangan elektron, contoh eliten diamin H2N min CH2 min CH2 min NH2.